Perhelatan akbar Pesta Demokrasi baru saja usai. Berbicara politik di Indonesia, maka tak lepas dari sosok Megawati Soekarno Putri. Politikus wanita Indonesia yang sudah bertahan sejak Orde Baru hingga saat ini. Statusnya sebagai putri kedua penguasa Orde Lama membuat perjalanan hidup dan karir politiknya tidak mudah. Namun beliau telah membuktikan ketegarannya dengan masih bersinar terang hingga saat ini. Siapa menyangka di balik ketegarannya banyak peristiwa berurai air mata yang dilewatinya. Megawati Soekarno Putri lahir dengan nama Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri di Yogyakarta pada tahun 1947. Beliau merupakan anak kedua Presiden Soekarno dan Fatmawati. Sang ayah menggambarkan situasi dramatis saat putri tertuanya itu lahir. Ketika itu beduk maghrib ditabuh pada 23 Januari. Halilintar seperti membelah angkasa, lampu padam, atap runtuh, awan gelap jatuh menjadi hujan deras. Megawati lahir hanya dengan cahaya lilin. Meski menjadi putri seorang presiden, tidak lantas membuat hidup Mega sejahtera. Keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia membuat hidup Mega dan kakaknya, Guntur Soekarno Putra, terlunta-lunta. Pada Juli 1947, saat usianya belum genap 1 tahun, Mega harus ikut mengungsi di perkebunan kopi di daerah pegunungan Madiun karena agresi militer Belanda I. Pada tahun 1948, saat ayahnya dan para pejuang lainnya diasingkan ke Bangka, Mega bersama ibu dan kakaknya harus rela tinggal di pinggir Kali Code dengan pengawasan ketat dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah perang usai, Mega dan keluarganya diboyong ke Jakarta dan tinggal di Istana Merdeka. Mega dikenal sebagai sosok yang lincah tapi sedikit pendiam. Mbah Citro, sang pengasuh, mengatakan makanan kesukaan Mega adalah telur rebus, sayur, tahu, tempe, dan sambal. Di istana, Mega kerap disapa Adis atau Ega. Kehidupan bahagia Mega dan keluarganya terusik manakala sehari usai adik bungsunya yang bernama Guru Soekarno Putra lahir, sang ayah mengutarakan keinginannya untuk berpoligami dengan menikahi seorang wanita bernama Hartini. Fatmawati yang tak pernah mendukung poligami menentang keras niat suaminya. Hal ini membuat Fatmawati yang semula berdiam di gedung utama Istana Negara berpindah ke paviliun yang terletak dekat Masjid Baitul Rahim. Rupanya aksi sang bunda tersebut tidak menyurutkan niat ayah Mega untuk menikah lagi, hingga akhirnya sang ibu memutuskan untuk meninggalkan istana dan berdiam di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru hanya dengan membawa serta anak bungsunya. Mega beserta 3 saudara lainnya tetap tinggal di istana bersama sang ayah. Meski tinggal terpisah dengan anak-anaknya, sang bunda tetap memastikan anaknya baik-baik saja lewat abdi dalam istana yang bertugas merawat anak-anaknya. Saat duduk di bangku SMP, Mega kerap berlatih tarian Jawa yaitu tari gambyong dan minak jinggo. Kemampuan menari Mega kerap dipertontonkan di hadapan para tamu negara. Peristiwa gerakan 30 September 1965 rupanya menjadi titik awal keruntuhan Soekarno. Hingga akhirnya sang proklamator tersebut tidak mampu mempertahankan kekuasaannya pada 12 Maret tahun 1967. Tak hanya kehilangan kekuasaan, Soekarno juga menjadi tahanan politik. Ia harus diasingkan di Istana Batu Tulis Bogor bersama Hartini istrinya. Sementara anak-anaknya dikirim ke ibunya, Fatmawati. Megawati yang kala itu sedang kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran,
terpaksa harus berhenti kuliah. Usai berhenti kuliah, Megawati bertemu dengan seorang pria asal Sulawesi bernama Surindro Soepiarso. Pria yang kerap disapa Mas Pacul itu rupanya sahabat kakak Megawati, Guntur Soekarno Putra. Ia merupakan Letnan 1 penerbangan. Akhirnya pada tanggal 27 Mei 1968, Mega dan Surindro menikah. Mereka dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Rizky Pratama. Kebahagiaan mereka pun lengkap saat kemudian Megawati kembali mengandung calon anak keduanya. Sayang, di tengah kebahagiaan itu pada tanggal 22 Januari 1970, Surindro yang kala itu menjadi pilot Skyvan T701 mengalami kecelakaan di perairan Biak, Irian Jaya. Pencarian bangkai pesawat yang membawa 7 awak tersebut tak membuahkan hasil hingga akhirnya pencarian dihentikan, dan terhitung sejak 1 November 1972, pria kelahiran 1943 tersebut dinyatakan gugur dalam tugas dan dianugerahi kenaikan pangkat sebagai Kapten Anumerta Penerbangan. Kesedihan Megawati ternyata tak berhenti sampai di sini. Air mata kehilangan sang suami belum kering saat kondisi kesehatan ayahnya terus menurun. Atas permintaan adik Mega, Rahmawati Soekarno Putri, pada presiden saat itu yaitu Soeharto, Soekarno berhasil dipindah dari Jakarta ke Bogor. Hal ini agar Presiden Orde Lama tersebut bisa lebih dekat dengan keluarga dan mendapat perawatan yang lebih baik. Insinyur Soekarno ditempatkan di Wisma Yaso dengan statusnya masih sebagai tahanan politik. Sayangnya upaya tersebut tidak juga membuahkan hasil. Kondisi Bung Karno terus menurun dan akhirnya pada 22 Juni 1970, sang putra Fajar tersebut pun menutup mata selamanya. Setelah sang suami dinyatakan wafat, hati sang Mega terketuk oleh kehadiran seorang duta besar asal Mesir bernama Hasan Gamal Ahmed Hasan. Awalnya sang duta hanya berniat menyampaikan duka cita atas wafatnya Soekarno. Namun ternyata ia terpesona dengan kecantikan Mega. Keduanya pun sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Namun sayangnya pernikahan tersebut menuai kontroversi terkait status pernikahan Mega sebelumnya. Penolakan bukan saja datang dari luar, namun juga dari keluarga Bung Karno, hingga pernikahan Mbak Mega dengan Hasan Gamal pun hanya bertahan seumur jagung. Pria ketiga yang berhasil merebut hati Mega adalah Taufik Kemas. Sama seperti Surindro Soepiarso, Taufik Kemas merupakan teman kakak Mega. Sebelum menikah dengan Surindro, mereka berdua sudah saling kenal. Taufik Kemas biasa disebut Mas Bule karena perawakan pria kelahiran 31 Desember 1942 tersebut jangkung dan putih. Pertemuan kembali keduanya setelah Mega menyandang status janda menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Pada tanggal 25 Maret 1973, Mega dan Taufik Kemas menikah. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Puan Maharani. Sang putri inilah yang paling mewarisi darah politik Mega dan Taufik Kemas. Kehidupan rumah tangga Mega dan Taufik tidak lepas dari tekanan politik karena status mereka sebagai bagian dari keluarga penguasa Orde Lama. Namun keduanya membuktikan diri sebagai pasangan yang kuat hingga akhirnya maut memisahkan mereka karena Taufik Kemas wafat pada 8 Juni 2013 di Singapura karena sakit jantung. Demikianlah lika-liku perjalanan hidup Megawati, sang mega bintang yang sinarnya tak pernah redup di kancah politik Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku hari ini, dan semoga ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari kisah ini.